tantangan jadi orang tua zaman sekarang emang lebih berat ya, karena hidup kitanya juga kan berubah secara keseluruhan ya. Aku berasa banget semenjak pandemi itu kerja kayak nyaris gak ada waktunya. Kalau betul-betul tidak kuat membatasi diri, boundaries, prioritas, udah deh kemana-mana. Karena saya bisa meeting, baru mulai meeting jam 10 malam, jam 11 malam. Terus anak apa kabar, badan kita apa kabar, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ada teman yang nanya gitu atau berkomentar, ini gara-gara digitalisasi anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang egois. Menurut aku ya bisa enggak, tapi dalam artian runutannya tidak langsung begitu saja. Memang yang saya rasakan gara-gara punya gadget, yang aku rasakan ya, anak-anak itu belum paham etika, etiket hidup nyata, tapi mereka sudah masuk dunia maya. Padahal dunia ini ada perbedaannya, ada persamaannya. Jadi saya sering ngomong, belum katam, belum lulus bagaimana hidup di dunia nyata, mereka sudah harus bisa bertempur, memilah, melihat di dunia maya ini mana yang benar, mana yang enggak, mana yang semu, mana yang nyata. Itu tidak mudah. Kita aja yang dewasa kebawa-bawa kan. Kita ngeliatin story orang, status orang, terus kita bilang, ih enak ya hidup orang itu gitu. Padahal kan ya biasanya orang menampilkan yang di media sosial itu yang baik-baik saja, tidak yang buruk-buruk, jarang gitu ya. Nah, sehingga apakah anak-anak kita jadi berpikir, oh hidup orang mah enak terus kayak gitu ya. Ini kan juga harus diberi pengertian-pengertiannya jadi banyak. Nah, yang saya lihat itu yang tidak ada waktu untuk memberikan pengertian, mendampingi anak hidup berbarengan antara dunia nyata dan digital, itu yang kita sendiri keteteran waktunya. Jadi aku nggak melihat digitalisasi ini adalah hal yang negatif. Ya semua hal punya dua sisi pasti. Tapi ketika kita bisa melihat ini di mana nih masalahnya? Karena menurut saya tidak bisa juga serta-merta kita menghentikan anak-anak kita dari informasi digitalisasi dunia maya, nggak bisa. Karena memang sudah seperti ini teknologinya. Kita juga nggak mau ya anak kita ketinggalan. Jadi bagaimana kita mendampingi anak-anak dan kita pun komitmen dengan waktu. Menurut saya sih itu. Saya sendiri mulai belajar nih komitmen dengan olahraga, dengan diet saya di tengah jungkir baliknya pembagian waktu, pembagian pekerjaan, pembagian perhatian juga dengan keluarga, dengan anak. Nah, yang paling gampang aku kerjain sih memang aku berusaha memberikan love language anak aku, yaitu quality time dan sentuhan. Jadi biasanya aku selalu elus peluk anak aku, terus diajak ngobrol. Aku juga pengen tahu alam pikir mereka itu sudah berkembang sejauh apa. Dan memang terasa anak-anakku itu bukan egois, tapi memang mereka tidak tahu bagaimana bersikap. Karena dikarbit, suasananya dikarbit. Contohnya, ketika anak-anak itu masuk main game, kita nggak tahu kita main game dengan usia berapa, mereka vocabulary-nya apa, ngomong kasar dan lain sebagainya. Kita nggak tahu ya. Akhirnya mereka juga bingung membawa diri. Jadi yang sering saya rasakan gitu dari anak saya, itu mereka memang nggak tahu. Bukan mereka egois, jadi kayak mereka marah-marah, mereka cepu, mereka melakukan hal-hal yang kesannya tidak sopan. Itu kadang mereka memang tidak tahu. Dan tidak bisa kita berharap atau melabel, masa udah 14 tahun, masa udah 18 tahun kamu nggak tahu hal-hal seperti ini. Ya, contohnya gampang deh, kayak teman datang ke rumah, terus diajak masuk ke kamar pribadi anak itu maupun orang tua. Karena satu dan lain hal ya, mungkin ngambil barang, di kamar orang tua itu ada TV dan lain sebagainya. Kalau buat saya etika-etiketnya tidak bermain di kamar, apalagi kamar orang lain, kamar orang tua. Tapi anak-anak ini nggak paham. Jadi kalau dulu kayaknya nggak usah diomongin, aku paham sendiri gitu. Tapi ternyata enggak. Ya sudah, nggak usah dipusingin, jelasin aja ke anaknya. Panggil anaknya, dijelasin. Nggak boleh loh, begini. Karena saya ada cerita, teman saya, anaknya sudah 20 tahun, usia 20 tahun, dia jarang ya bawa temannya ke rumah. Sekalinya bawa teman ke rumah, dia nggak tahu bagaimana bersikap. Dia ajak temannya main, bukan main ya, maksudnya main ya, ngobrol, makan di kamar orang tuanya. Karena memang kamar orang tuanya ada foyer, ada segala macamnya ya, terpisah gitu, ada balkon yang bagus dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini anak nggak ngerti. Jadi nggak bisa kita menyalahkan, karena anak ini kurang pengalaman sosial nyatanya kurang.
Jadi kita jangan segera menghakimi digitalisasi teknologi itu merusak. Enggak, kitanya yang harus pandai menyikapi ya. Ini sih menurut saya. Kitanya yang harus aware duluan, dan dengan penuh kelembutan dan cinta kasih dan positive thinking. Anak ini memang banyak belum tahunya. Yang saya rasakan sih di anak-anak zaman sekarang seperti itu ya. Anak memang belum banyak tahu karena kurang jam sosialisasi langsung dengan masyarakat. Karena memang jam untuk gadgetnya tinggi. Nah, ini yang harus disikapi. Kalau kita memang ambil gadgetnya, ambil HP-nya, ya kita harus menggantikannya dengan apa? Kita harus menggantikannya dengan bagaimana? Nah, ini juga yang harus berimbang dan adil dari kita sebagai orang tua. Tulis di kolom komentar pendapat kamu.